Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak segenap dan jamaah dan pengurus Masjid Jami Aqudul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan dengan hadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan tali kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan pembahasan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 146. Di halaman 146 baris paling atas ada kalimat wa yustasna min dalika yaumul jum'ah. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadiri majlis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bisyafaati Rasulillah wa birkati malibah dan kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan di halaman 146. Saya repel lagi dari awal. Ada 5 waktu yang kita makruh sholat di dalam 5 waktu. Sekali lagi saya tegaskan, makruh bukan haram. Ini yang menyebar di masyarakat malah kalimatnya bukan makruh tapi haram. Sadis banget, haram lu. Padahal makruh.
imam makruh tanzih wa imam makruh tahrim. Salah satu di antaranya waktu itu adalah idza stawat ay saratis syamsu fi kabdis sama wa tastamirul qaraha, ketika matahari sedang pancer di tengah-tengah langit, fi kabdis sama, persis di tengah-tengah langit, sehingga kalau kita berdiri di bawah terik matahari maka bayangan kepala kita akan terinjak oleh kaki kita. Itu namanya wastis sama. Kalau di sini dikatakan kabdis sama, di hati langit, artinya di hati itu di tengah. Tengah hati itu tengah-tengah antara kepala dan kaki. Hatta tazula. Nah, wa yustasna min dalika, bagaimana salat Jumat itu kan dilaksanakan fi kabdis sama. Ketika matahari mancer, ketika matahari tengah-tengah langit, wa yustasna, dan dikecualikan min dalika, dari yang demikian itu, yaumul jum'ah, hari Jumat, kecuali hari Jumat. Apa definisi istisna wa yustasna? Apa definisi istisna? Adalah ikhraju syai'in an hukmin yatanawaluhu ghairuhu. Itu definisi istisna. Artinya ikhraju syai'in, mengeluarkan sesuatu perkara, an hukmin, dari hukum, yatanawaluhu ghairuhu, yang mengenai selain perkara tersebut. Kemarin dikatakan bahwa makruh sholat di tengah matahari langit. Istisna ikhraju syai'in, mengeluarkan syai'in hari Jumat, an hukmin, dari hukum makruh yang kemarin disebut. Berarti hari Jumat itu keluar dari makruh, dalam arti tidak makruh lagi. Itulah definisi istisna. Kenapa hari Jumat tidak makruh? Namanya saja sudah bisa membedakan Jumat dengan nama lain. Hari yang pertama Allah ciptakan hari Minggu. Dalam kalender kita disebut hari Ahad. Kenapa hari itu disebut Ahad? Diambil dari kalimat wahidun, yang artinya satu, hari yang ke-1, hari yang pertama. Setelah Ahad besoknya hari apa? Senin. Diambil dari kalimat isnaini, Senin, yang artinya 2, maka Senin hari yang kedua. Besoknya hari apa? Salasa. Diambil dari kalimat salasatun, yang artinya 3, maka hari Selasa itu hari yang ketiga. Setelah Selasa, Rabu. Rabu itu diambil dari kalimat arbaatun, yang artinya 4, maka hari Rabu itu hari yang keempat. Besoknya hari apa? Kemis. Kemis itu diambil dari kalimat khamsatun. Khamis sebenarnya bukan kemis. Kemis itu orang Indonesia aja nggak bisa menyebut kha, semuanya menjadi ka. Khatul istiwa jadi katul istiwa, Khadijah jadi Khadijah, Muhammad jadi Muhammad, Ahmad jadi Ahmad. Hari Khamis, khamsatun artinya 5, berarti Khamis itu hari yang ke. Loncat 2 hari dari Kamis, hari apa? Hari Sabtu. Sabtu itu dari kalimat sab'atun, yang artinya 7. Hari Sabtu itu berarti hari yang ke-7. Sebelum Sabtu apa? Hari Jumat. Yang keberapa? Mestinya hari itu disebut sitah, hari yang ke-6.
Tapi kena mulianya hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, tidak disebut hari Sittah tetapi hari Jumat, hari kumpul, hari berjamaah, hari bersama-sama ibadah. Maka di hari itu walaupun matahari sedang di tengah langit tidak dilarang ibadah, karena spesial hari itu buat ibadah. Bahkan ada jaminan orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu masuk dalam kategori mati syahid. Siapa yang mau mati syahid? Siapa yang mau mati syahid? Tinggal tunggu aja besok, Selasa, Rebo, Kamis, 4 hari lagi. Ya nggak bisa lah. Kayak dulu saya pernah dapat laporan dari jemaah, Pak Ustadz, saya minta doanya empok saya supaya diterima Islam, iman Islamnya. Emang kenapa? Meninggal Pak Ustadz tapi syahid banget. Kok pakai banget syahidnya? Iya, dia meninggal lagi melahirkan. Bang Syahid kan kata dia meninggal, wanita melahirkan meninggal, itu kan syahid kan? Belum lagi meninggalnya hari Jumat. Syahid banget. Saya tanya suaminya di mana? Belum punya suami. Astagfirullah. Syahid dari mana? Jinah kok syahid. Nah, ini dari sisi waktu. Yang kedua, nah itu Bapak lihat, tidak dilarang sholat di tengah matahari di hari Jumat itu ittifaqan. Semua ulama sepakat, tidak ada yang selisih, semua ulama sepakat. Tapi kan saya nggak Jumat, wa illam yahdurha, walaupun dia tidak hadir melaksanakan Jumat. Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW istahabat tabkiri ilaiha, senang pergi pagi menuju ke masjid. Kalau hari Jumat Nabi Muhammad perginya pagi-pagi, berangkat menuju ke masjid, lebih banyak i'tikaf di masjid. Dan ini saya pernah membuktikannya. Waktu saya menunaikan ibadah haji, sebelum musim haji, saya berangkat dari rumah menuju ke masjid jam 9. Menurut jam 9, perasaan saya tabkir, ini pagi-pagi banget. Saya di depan ini, di depan Ka'bah ini. Berangkat jam 9 sampai ke depan masjid, alhamdulillah kebagian di jembatan sholatnya. Dari jalan raya ke tingkat 2 kan jembatan, kebagian sholat di situ. Itu berangkat jam 9. Karena penduduk Mekah itu, orang yang mukim di Mekah itu rata-rata malam Jumat itu sudah i'tikaf di masjid, tawaf di masjid, tidak pulang lagi setelah Jumat baru pulang. Nginep, nunggu hari Jumat, nginep. Maka saya jam 9 berangkat, kesiangan, nggak kebagian tempat di masjid, di Batan. Coba kalau di Indonesia saya berangkat jam 9 ke Hakul Yakin. Masih dikunci masjid. Nah itu perbedaannya. Oleh karena itu pada hari Jumat fala tukrahus sholatu fi, maka tidak makruh sholat fihi pada hari Jumat, waktal istiwa,
walaupun waktu istiwa. Hukum tidak makruh tadi ittifaqon, sepakat madhab ulama yang 4 mengatakan tidak makruh. Itu lihat dari keutamaan waktu hari Jumat, dari keutamaan wilayah, dari keutamaan tempat, wakada, dan begitu pula haram Makkah, itu tanah haram Makkah. Di Mekah kita mau sholat jam berapapun itu tidak ada makruh. Ayustasna, diistisna min hurmati sholat, dari haramnya sholat fi khamsati awqatin, pada 5 waktu, diistisna haram Mekah, itu tanah haram Mekah. Mau sholat habis subuh kek, mau sholat menjelang matahari terbit kek, mau sholat istiwa kek, mau sholat habis asar kek, mau sholat menjelang matahari terbenam kek, tidak ada kata makruh, karena Mekah itu adalah satu negara, satu wilayah yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Qiyamal linnas. Sampai-sampai karena Mekah itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, sampai iblis dan dajjal tidak akan masuk ke kota Mekah. Maka kalau mau jujur, bapak-bapak yang pernah ke Mekah, yang pernah haji, bagaimana perasaan waktu di Mekah? Ibadah enak nggak? Ibadah nyaman, enak, nggak ada males, berjamaah semangat. Subhanallah. Saya waktu di Mekah itu sampai khatam Al-Quran setiap 1 bulan sekali khatam. 1 bulan sekali khatam. 1 waktu 1 juz, 1 hari 5 juz, 1 minggu, 1 minggu malahan. Saya rencanakan di Indonesia mau mempertahankan kebiasaan ini. Alasannya ada. Begitu hari pertama datang ke Indonesia banyak tamu. Wah, saya bilang gagal banyak tamu ini. Besoklah, besok masih banyak tamu. Sampai seminggu. Akhirnya udah seminggu ya nggak bisa lagi. Waktu di Mekah, Masya Allah, baca Quran setiap hari, khatam. Seminggu sekali khatam. Setiap waktu 1 juz, setiap waktu 1 juz, 1 hari 5 juz, 6 hari dan 30 juz. Coba di Indonesia bisa nggak kita nggak khatamin Al-Quran seminggu sekali? Tahun sekali juga Ramadan doang. Itu jadi keroyok 20 orang baru khatam. Haramu Makkah. Dan tanah haram Makkah ini al-masjidu, di masjid, wa ghairuhu, dan di lain masjid. Yang penting tanah haram Makkah. Mau di masjid kayak sholatnya, mau di hotel kayak sholatnya, masalah enggak, tidak, silahkan selama kita ada di kota Mekah. Yang paling belakangan Haji Darsono, bagaimana ibadah di Mekah? Enak kan, nyaman, jamaahnya semangat. Dan yang kedua mungkin alasannya kita nggak mikirin dunia di Mekah itu. Ya, makan udah disediain di hotel, minum udah disediain, pengen ngopi dilayanin, kasur dibersihin, udah tinggal ibadah doang, Di Indonesia kan pola pikir kita terbagi-bagi, mikirin sholat, mikirin kerjaan, mikirin makan, dan itu alasan logisnya. Tapi sebenarnya bukan itu juga. Tetapi memang kota Mekah itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Maka fala tukrahu sholatu fihi, tidak ada kata makruh sholat fihi, di tanah haram Mekah. Fi hadhil awqati,
pada beberapa waktu ini kulliha semuanya, sawaun shalla sunnat tawab, sama saja ia sholat sunnah tawab, au ghairaha atau yang lainnya, mau sunnah tawab kek, mau sholat taubat kek, mau sholat hajat kek, mau sholat duha, mau sholat apa saja, tidak ada, bahkan sampai sholat sunnah mutlak. Pagi-pagi udah sholat duha 12 rakaat, pengen lagi sholat apa lagi, masa sholat hajat siang hari nggak mungkin lah, masa sholat tahajud siang hari nggak mungkin lah, masa sholat tarawih siang hari nggak mungkin, tapi pengen sholat sunnah mutlak. Usolli Allah Akbar, sholat apa Pak Haji? Mutlak, nggak ada tujuan apa. Silakan, tidak dilarang kapan dan dimanapun selama di kota Makkah. Itu yang ketiga. Warabi'u, dan yang keempat, dilarang sholat dengan larang makruh, makruh tahrim wa imam makruh tanzih mimbak di sholatil asri, sesudah sholat asar. Hati-hati. Adaan mughniyatan anil qada walau majmu'atan jam takdim fi waqti dhuhri, walaupun jamnya baru jam 1, tapi sudah tidak boleh sholat kalau kita sudah sholat asar. Bagaimana jam 1 sudah sholat asar? Mungkin dia sholatnya majmu'ah, dijama dengan sholat dohor, jama takdim dengan istilah jama takdim fi waqti dhuhri. Karena hujan, ya bulu saub, kena hal sesuatu yang lain sebagainya, maka dia melaksanakan sholat asar di jama takdim. Habis sholat dohor langsung sholat asar, dan setelah sholat asar itu tidak boleh lagi sholat sunnah mutlak, nggak boleh, walaupun baru jam setengah 1 atau jam 1, walaupun belum masuk waktu asar. Sebagaimana aturan sholat taraweh, disyaratkan sholat taraweh itu sesudah sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya. Kena syaratnya sholat taraweh itu sesudah sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya. Puyang-puyang deh, masa bodoh lah. Sampai kapan setelah sholat asar dilaksanakan? Tidak boleh hatta taghruba syamsu, sampai terbenam matahari. Tetapi ingat lagi bahwa larangan ini untuk sholat sunnah mutlak. Bagaimana kalau habis sholat asar kita melaksanakan sholat maid? Silahkan, karena sholat maid adalah ada sebab mutaqaddim. Bagaimana kalau sehabis sholat asar kita masuk ke masjid jam 5 sholat sunnah tahiyatul masjid? Silahkan laksanakan, karena tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang ada sebab muqarin. Yang tidak boleh itu sholat sunnah yang tidak ada sebab, baik mutaqaddim maupun muqarin. Rasulullah SAW di dalam kitab Safinatun Najah pernah melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah Tuhan kemarin mengatakan tidak ada sholat setelah asar? Kata Rasulullah, iya, saya masih ingat saya mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar.
Tapi sahabat bertanya, tapi Tuhan Rasul tadi melaksanakan sholat sunnah. Apa Rasul bilang? Ini qadha ba'diyah dhuhr. Apa katanya? Qadha ba'diyah. Subhanallah, sucinya Rasulullah. Sholat sunnah aja di qadha. Allah. Halo? Assalamualaikum. Bagaimana dengan sholat fardu Bapak sudah selesai qadanya? Ngaku aja umat Rasulullah. Wal khamisu, dan yang kelima, dilarang sholat indal ghurubi, ketika terbenam matahari. Kenapa di waktu ini dilarang sholat? Karena di waktu ini adalah waktu ibadah kaum tertentu melepas kepergian Tuhannya, selamat jalan Tuhan. Karena matahari mau meninggalkan jagat raya, maka mereka antar dengan upacara ibadah selamat jalan Tuhan. Nanti ketemu besok Tuhannya. Allah. Maka kepada kita umat Islam dilarang sholat saat itu. Karena ada hadis mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk kaum tersebut. Menyerupai ibadah pada waktu terbenam matahari, berarti kita termasuk kaum Sinto yang menyembah Tuhan matahari, melepas kepergian sang Tuhan. Maka tidak boleh. Idza danat bil ghurubi, apabila matahari dekat dengan terbenam, hatta tatakammala ghurubuha, sehingga sempurna terbenamnya. Nah, kalau sudah sempurna terbenamnya, tidak ada lagi kata makruh. Saya sambungkan dengan pemahaman sebagian kecil masyarakat, mengatakan tidak ada sholat sunnah qobliyah maghrib katanya. Kenapa tidak ada sholat sunnah qobliyah maghrib? Karena sholat sunnah qobliyah maghrib dilaksanakan setelah sholat asar. Lihat kalimatnya, hatta tatakammala, sampai terbenam sempurna surupnya. Kalau sudah terbenam surupnya, terbenam matahari itu waktu maghrib apa waktu asar? Sudah masuk waktu maghrib, bro. Yang dimakruhkan itu sholat ba'da sholatil asri, sebelum masuk waktu maghrib. Ini sudah waktu maghrib, udah waktu maghrib masuk, tidak bicara asar lagi. Sampai-sampai ada ustadz di Muara Baru yang ngomong, orang yang melaksanakan sholat qobliyah maghrib itu ustadz ngawur. Astagfirullahaladzim. Saya bacakan kitab Riyadul Badi'ah, diam. Sholat sunnah rawatib itu jumlahnya ada berapa? Hah? Hah? Rawatib semuanya ada berapa? Hah? Ada berapa, Bayu? Sholat sunnah rawatib jumlahnya ada berapa? 22, Bapak. Dibagi 2, yang muakkad 10, yang ghair muakkad 12. Kok 10 12 gimana ceritanya? Muakkadnya qabla subhi 2, qabla zuhri 2, ba'dal zuhri 2, ba'dal maghrib 2, ba'dal isya 2. Itu muakkadnya. Selain itu ghair muakkad, hitung dewek. 22.
Ghair muakkad, qabla asar empat-empatnya itu ghair muakkad. Empat-empat. Kali lagi, sholat qoblal maghrib itu sunnah walaupun ghair muakkad. Sama dengan sholat sunnah qoblal isya. Pangkat dan derajatnya sama. Kenapa qoblal isya mereka lakukan, qoblal maghrib tidak dilakukan? Itu kadang-kadang ngajinya satu kitab sih. Itu insya Allah bukan jamaah hakul yakin. Kalau jamaah hakul yakin kan udah katam 3 kitab ini. Udah Sapinah katam, Riyadul Badiah udah katam. Ini nggak tahu juga. Katam. Paslun, ini suatu pasal. Wa sholatul jamaati, dan sholat berjamaah, lirijali, bagi laki-laki, fil faraidi, dalam sholat fardu, ghairul jum'ati, selain Jumat, sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah. Indal musannifi, menurut Imam Abi Suja yang mengarang kitab ini, hukumnya sunnah muakkadah. Warrafi'i, dan juga menurut Imam Rafi'i sunnah muakkadah. Tetapi wal asah, dan kaul asah, kaul yang lebih sahih, kaul yang lebih bisa dipercaya, indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, bahwasanya berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sampai-sampai hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fadhi, lebih utama dari sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, berbanding 27 derajat. Afdalu, lebih utama, bukan sebanding dengan 27, tetapi afdalu, lebih unggul daripada 27 derajat. Berarti kalau sholat berjamaah pahalanya 28 kali lipat minimal, kalau sholat sendirian pahalanya cuma 1 kali lipat. Bagaimana ukuran berjamaah? Wa yudrakul ma'mumul jamaah. Nah, dan memperoleh berjamaah, bermakmum pada berjamaah, ma'al imami, serta imam, fi ghairil jum'ati, di selain sholat Jumat, malam yusallim, selama belum aweh salam, al imam at-taslimatal ula, pada salam yang pertama. Orang akan dapat pahala berjamaah walaupun dah masuk ke dalam masjid sudah ketinggalan rakaat, imam sudah duduk di tahiyat akhir, baru kita usolli Allahu Akbar, imam sudah salam, jangan dibubarkan lagi itu sholat, langsungkan saja karena sudah masuk dalam kategori berjamaah. Kadang-kadang kan imam sudah duduk malah nungguin imam salam. Ngapain? Bab gabung aja. Nanti saya gabung, saya duduk, imamnya bangun salam. Nih, lihat di sini. Wa illam yaqud ma'ahu. Meskipun tidak sempat duduk makmum bersama imam, tetap pahala berjamaah udah dapat. Karena yang dinilai niat.
bukan duduknya. Ketika sudah niat berjamaah, itu sudah kontak pahala berjamaah, walaupun makmum tidak sempat duduk bersama imam. Begitu sholli Allahu Akbar, imam langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lanjutkan sholat, jangan dibatalkan. Itu sudah dapat pahala berjamaah. Itu kalau sholat 5 waktu. Kalau sholat faraid, bagaimana dengan berjamaah Jumat? Apakah kalau ketinggalan semacam itu dijadikan Jumat? Apa dijadikan dohor? Amma jama'atu bil Jum'ati fa fardu ainin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.